Selamat pagi. Prof, saya ingin membuat mau bertanya kepada Prof ya. Boleh, boleh, silahkan. Sesungguhnya apa sih tugas dosen kepada mahasiswa? Ya, kalau tugas dosen itu kan yang pertama memberikan tentu saja pengetahuan yang sesuai dengan ilmu yang dikuasai oleh dosen tersebut. Oke. Itu, dan yang dibutuhkan apa yang oleh mahasiswa. Jadi tidak semua dosen bisa memberikan kuliah di semua materi. Materi. Nah, kemudian kalau saya punya pemikiran, tapi tolong Prof nanti tanggapi. Iya. Mahasiswa itu ataupun orang tua mahasiswa itu adalah pelanggan ataupun customernya sekolah tinggi, betul nggak, Prof? Betul, pelanggan atau customer. Ya, tanpa mereka dosen kan tidak punya mahasiswa, nggak punya job. Betul. Jadi kalau mahasiswa itu pelanggan ataupun customer, ya semestinya kita betul-betul melakukan pelayanan dengan lebih baik. Oh betul. Sehingga mohon maaf ya Pak ya, saya di sini dapat predikat dosen yang terbaik nomor 1. Saya juga heran kok udah tua kok. Ya mungkin karena hatinya baik. Dan memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang begitu baik, membantu menolong mahasiswa tersebut bisa dapat belajar lebih bagus dan kemudian juga bisa lulus lebih cepat, betul ya, Prof ya? Iya, dan mereka mungkin senang ya karena saya mungkin ya sangat familiar dengan semua mahasiswa Pak, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi saya sering lagi mengajar, misalkan saya ke belakang, saya nanyain mahasiswa yang biasanya yang cowok itu di belakang kan, itu. Oke. Nah, kemudian bagaimana tanggapan Prof bila mana ada seorang dosen ataupun beberapa dosen yang pekerjaannya, berpikir bahwa mahasiswa itu membutuhkan dosen sehingga pada waktu mereka mau minta waktu untuk buat jadwal bikin skripsi dan segala macam itu dipersulit. Kan pernah ada suatu mahasiswa di mana di NTT ya, di mana tuh yang katanya 12 kali mau itu pas waktu berjadwal mau datang dibatalkan tiba-tiba sampai stres sendiri. Itu bagaimana dengan predikat dosen yang menyusahkan mahasiswa, bagaimana? Ya, itu saya tidak setuju dan sebetulnya dosen itu tugasnya adalah membantu mahasiswa dalam mengisi atau menambah ilmunya kan? Ya, sesuai dengan kondisi mahasiswa masing-masing, betul. Karena ada mahasiswa yang memang hebat, yang cepat, ada mahasiswa yang kita perlu bantu lulus dengan baik, cepat, gitu kan? Kalau yang menyusahkan mahasiswa, jangan jadi dosen. Jangan jadi dosen kalau menyusahkan mahasiswa. Nanti dihukum oleh Allah. Iya, kalau dosen ataupun guru yang menyusahkan muridnya ataupun siswanya ataupun mahasiswanya, itu bukan jiwa guru, bukan jiwa dosen. Mendingan apa? Jualan bakso. Betul. Ya, jadi saya sedih loh lihat itu di sosial media 12 kali mau skripsi ditolak terus. Waduh. Sampai dia stres. Kasihan amat. Aduh, seorang seorang wanita. Saya bilang ini dosen-dosen ini, mohon maaf ya, dosen-dosen yang tidak punya hati, tidak punya jiwa, tidak punya nurani. Mendingan udah nggak usah jadi dosen. Saya kadang-kadang Pak, bukan saya, ibu ya, karena ibunya. Iya, saya ibu saya emang 80-an. Ibu ini kadang-kadang ada pindahan dari mahasiswa yang sedang bimbing skripsi. Tadinya dengan dosen lain, terus pindah gitu ya. Oke, karena mungkin karena dosen tersebut mungkin tidak bisa kerjasama segala macam atau bagaimana ya. Kita berharap sih di SMA Trisakti tidak ada dosen yang semacam itu. Dan kalaupun ada, ya mungkin para mahasiswa bisa laporkan ke Prof ataupun ke saya. Saya akan ngomong ke ketua. Ya karena bagaimanapun juga kita sebagai sama-sama dosen harus mengoreksi bila mana ada dosen yang, mohon maaf, tidak punya hati ataupun mempersulit mahasiswa. Iya. Gitu ya. Karena kan kita kan sama-sama standar petik staf di perusahaan ini, di sekolah tinggi ini kan begitu. Iya, betul. Bagaimanapun juga servis sekolah tinggi termasuk pelayanan kita kepada mahasiswa itu dihitung
oleh mereka. Iya, Oke, sekarang pesannya Prof kepada dosen dan kepada mahasiswa. Silakan, Prof. Kesan saya. Pesan. Oh, pesan. Pesannya kepada Dosen? Dosen ya. Saya kira jadilah dosen yang artinya berprestasi. Apa artinya dosen yang berprestasi? Artinya dosen yang bisa mendidik mahasiswanya menjadi insan yang nanti berguna, terutama kalau saya, dan bisa hidup ya, bisa bekerja dengan, karena kalau belajar itu kan untuk cari pekerjaan gitu. Betul. Itu kalau itu saya. pesannya supaya dosen tersebut betul-betul menjiwai dan Iya. membantu mahasiswa, dan pesan yang kepada mahasiswa. Pesannya. Itu pesan kepada mahasiswa. Jadi mungkin begini ya Pak ya, tidak semua dosen itu bisa Mengajar dengan baik. mengajar dengan baik atau mengajar dengan ramah atau apa. Jadi saudara-saudara, jangan lihat dosennya demikian, bahwa saudara itu adalah butuh ilmunya. Itu kalau pesan saya, karena saya juga dulu pernah mempunyai dosen yang galak. Killer. Apalagi dulu waktu SMP, kalau tidak bisa ya long ago lah ya, tahun berapaan, 40 atau 50 tahun yang lalu itu, kalau kita tidak bisa itu dipukul pakai mistar oleh kayu. oleh Mistar guru. kayu, ya. Betul, gitu. Saya juga masih ingat. Itu. Ya. Itu, Oke. Pak. Jadi yang penting kalian belajar semua mahasiswa, jangan putus semangat ya, karena masa depan Anda di tangan Anda, dan kami dosen-dosen siap membantu Anda. Semoga sukses. Sampai jumpa. Iya.